Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Lagi ngapain? Gimana sarapannya pagi hari ini? Buburnya diaduk dulu atau dipisah, dibiarin? Oke, ketemu lagi bersama saya Anwar dan sahabat sekalian, pernah nggak kalau misalnya eh, bertemu dengan orang-orang yang memasang titelnya begitu banyak gitu ya? Eh, Apalagi sekarang udah banyak yang sertifikasi profesi. Kenapa sih orang-orang sangat tertarik untuk menggunakannya? Dan bagaimana? Dan di sisi lain, kadang kita merasa bahwa kok saya kurang dipandang kredibel ya, sehingga saya kalau mau em, apa mau mempengaruhi orang lain itu agak sedikit kesulitan. Sebenarnya bagaimana ya cara saya untuk meningkatkan level kredibilitas saya di depan orang lain sehingga saya bisa melakukan persuasi dengan lebih lancar. Baik, kita akan coba bahas pada video kali ini, sahabat sekalian. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu. Dan kalau misalnya nanti akan ada beberapa pembahasan yang kurang tepat ataupun ada tanggapan, saya sangat berterima kasih untuk sahabat-sahabat sekalian yang mau menuliskan komentar di bawah video saya di pagi hari ini. Jadi mari kita mulai video kita hari ini. Nah, sahabat sekalian, pastinya kita dan kebanyakan orang akan sangat lebih menyukai mendengarkan orang lain dan lebih suka dipengaruhi oleh orang-orang yang terlihat lebih kredibel gitu ya. Dan pastinya misalnya teman-teman akan merasa lebih percaya diri untuk berolahraga gitu ya, akan lebih dengan langkah-langkahnya kalau misalnya mengikuti ataupun dipimpin, di-lead, dimentori oleh trainer yang sahabat sekalian percaya gitu ya. Dan sahabat sekalian juga pasti akan lebih mendengarkan dokter eh, yang langsung eh, teman-teman percaya gitu daripada adanya peringatan keras gitu dari sahabat-sahabat ataupun tukang pos ya, atau misalnya siapapun yang tiba-tiba lewat di depan teman semuanya. Nah, itulah kenyataannya. Mengapa seorang pelatih begitu mudah didengarkan, begitu mudah untuk mempersuasi, mengapa seorang dokter itu lebih mudah untuk berpersuasi, sehingga kuncinya adalah ketika akan mempersuasi seseorang, kita mesti terlihat ataupun menunjukkan kredibilitas kita di depan orang lain dan ini akan sangat membantu kita. Nah, dalam kejadian kalau misalnya kita ingin mempengaruhi orang lain, tadi kita belajar untuk bagaimana cara disukai dulu. Nah, itu merupakan awal yang sangat baik. Tapi tentu saja itu tidaklah cukup. Teman-teman pasti menyukai misalnya seorang akuntan gitu ya, ataupun eh, tapi seorang akuntan mungkin tidak eh, ataupun seorang teman Anda sukai tapi saran medisnya mungkin tidak akan terlalu teman-teman dengarkan gitu ya. Karena seorang akuntan dan seorang dokter itu memiliki spesialisasi yang berbeda, memiliki kredibilitas yang berbeda pada suatu bidang. Nah, jadi tujuan video ini tentu saja bukan bagaimana caranya supaya teman-teman didengarkan kalau misalnya mau memberikan saran medis. Tetapi karena kecuali ya sahabat sekalian itu memang seorang ahli medis. Nah, tapi misalnya anggaplah teman-teman ini adalah seorang akuntan tadi. Eh, eh, Teman-teman pasti tahu urusan keuangan luar dan dalam, bagaimana cara mengatur pengeluaran, bagaimana cara meningkatkan pendapatan keuangan itu lebih efektif, bagaimana cara mengendalikan keuangan. Nah, tapi ternyata di luar sana ada banyak sekali akuntan dan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa lebih memberikan pengaruh. Bagaimana cara menunjukkan bahwa teman-teman bisa memberikan keahliannya, bisa menjadikan keahlian yang teman-teman miliki itu, sahabat miliki itu, sangat bermanfaat buat orang lain. Dan bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menunjukkan kredibilitas sahabat sekalian
di depan orang-orang yang supaya orang tersebut bisa mendengarkan sahabat sekalian. Ini ada dua hal yang bisa sahabat sekalian lakukan. Yang pertama, tunjukkan kredensial Anda. Gunakan sumber eksternal yang bisa memvalidasi keahlian Anda. Misalnya Anda menjadi seorang certified gitu ya, financial gitu, officer misalnya. Ataupun sekarang udah banyak pelatihan-pelatihan profesional yang bisa memperkuat teman-teman sahabat sekalian kalau misalnya akan memberikan masukan tentang bagaimana cara membuat laporan keuangan, bagaimana cara membuat neraca gitu ya. Dan pastinya kredensial ini haruslah formal dan bernilai akademis. Sahabat kalian bisa merujuk pada sumber otoritas, misalnya dengan suatu asosiasi keuangan ataupun lembaga pelatihan keuangan. Di sekitar sahabat-sahabat sekalian di Indonesia ada banyak sekali, ataupun mulai membuat blog begitu ya, yang ataupun video-video ataupun konten-konten yang bisa dibaca oleh rekan-rekan kerja sahabat sekalian, sehingga bisa menunjukkan kredibilitas yang lebih terlihat. Jadi ketika seseorang melihat dan bertemu dengan Anda tidak perlu membuktikan diri karena sahabat sekalian bisa memberikan self branding di awal bahwa sahabat sekalian itu memiliki kredibilitas loh di dalam hal accounting misalnya dalam hal ini. Karena sehingga mereka bisa melakukan afiliasi dengan sahabat sekalian untuk beberapa pekerjaan yang bisa sahabat bantu. Yang kedua, setelah memiliki kredensial tadi adalah dengan memastikan, tapi tidak dengan cara yang menjengkelkan pastinya, memastikan bahwa orang-orang mengetahui bahwa sahabat memiliki kredibilitas dan kredensial itu, dan tidak menyembunyikannya begitu ya, tapi menunjukkannya. Bagaimana cara menunjukkannya? Ya, sahabat sekalian pastikan sebelum menunjukkannya itu tidak membual gitu ya, tidak membohongi, tidak melebih-lebihkan, tidak melebay-lebaykan gitu ya. Nah, misalnya sahabat memang memiliki gelar MBA ataupun gelar sarjana magister ataupun certified, tunjukkanlah pada ijazah di dinding Anda misalnya ataupun di sosial media sahabat sekalian sehingga orang-orang bisa tahu dan bisa melakukan kontak dengan sahabat sekalian secara sadar begitu, mereka bisa tahu. Ini kemungkinan lainnya, dan ini sesuai dengan saran dari Profesor Robert Cialdini tadi, ini salah satunya adalah dengan strategi email. Jadi ketika kita mengirim email, sebelum bertemu dengan orang tersebut, berikanlah email pembuka di awal, dan ketika misalnya sahabat sekalian akan mengarrange suatu rapat gitu, sahabat sekalian bisa memberikan informasi latar belakang terkait topik yang akan sahabat bahas begitu, dan misalnya sahabat bisa ringkas secara singkat terkait masalah tersebut, bisa menunjukkan pengalaman-pengalaman sahabat, kasus-kasus sahabat yang pernah ditangani misalnya dan sebagainya. Hal ini akan lebih memberikan dorongan tentang kredibilitas sahabat sekalian terhadap orang-orang yang ingin sahabat sekalian influence begitu, ingin sahabat pengaruhi begitu. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ya sahabat sudah bisa memperkenalkan diri tentang kredibilitas sahabat sekalian, bahkan sebelum bertemu dengan orang yang ingin sahabat kalian pengaruhi. Satu lagi dari variasi ini adalah strategi email pasif. Misalnya ya sahabat sekalian bisa masukkan di signatur email teman-teman sahabat sekalian, apa di signatur, di tanda tangannya, gunakan teks standar, berikan contoh yang menonjol, misalnya tentang pencapaian sahabat sekalian, pernah diberikan penghargaan, pernah diakui oleh suatu asosiasi misalnya, itu bisa lebih memberikan kredibilitas yang lebih baik. Jadi jangan lupa juga di sana sahabat sekalian bisa memasukkan gelar-gelar certified, akademik, dan sebagainya. Jadi penting ya sahabat sekalian menunjukkan kredibilitas sahabat semuanya. Ada yang disebut dengan exposure. Jadi dari awal tunjukkan kredibilitas teman-teman, sehingga hal itu bisa tanpa harus berkata-kata sahabat sekalian bisa memperkenalkan diri
tentang kemampuan. Tidak hanya misalnya tentang kemampuan akademis, tapi juga tentang pengalaman, pencapaian begitu. Gunakan sosial media, gunakan tadi strategi email dan sebagainya. Jadi ya, apakah action ini bisa sahabat sekalian praktekkan? Kira-kira yang mana dari tips-tips tadi yang bisa sahabat gunakan sebagai referensi? Selamat mencoba. Saya ingin bertepuk tangan buat sahabat sekalian yang sudah menyelesaikan video ini. Satu ilmu baru dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.